damai sejahtera untuk kita semua. Saat ini kita akan berbicara tentang hidup damai dengan semua orang. Rasul Paulus dalam suratnya kepada jemaat yang ada di Roma, dalam Roma pasal 12 ayat 18, demikian firman Tuhan, sedapat-dapatnya kalau hal itu bergantung padamu, hiduplah dalam perdamaian dengan semua orang. Artinya adalah bagaimana semua kita harus mengusahakan atau mengupayakan hidup damai dengan semua orang dengan menghindari konflik yang ada. Dan ketika terjadi konflik, bagaimana kita harus mencari jalan keluarnya, titik temunya, sehingga tercipta perdamaian dan keharmonisan dengan satu dengan yang lainnya, dengan juga bagaimana kita melihat teladan hidup Kristus. Dia mengasihi semua orang, dia hidup damai dengan semua orang. Menjadi misionaris damai. Salam sejahtera untuk kita semua. Yesus sesudah bangkit menampakkan diri kepada para murid-Nya, dan sapaan awalnya kepada mereka adalah damai sejahtera bagi kalian semua. Dan itu tertuang dalam Injil Yohanes pasal 20 ayat 21. Demikian bunyinya, damai sejahtera bagi kamu, sama seperti Bapa mengutus aku, demikian juga sekarang aku mengutus kamu. Semua orang Kristen mendapat mandat dari Kristus untuk menyampaikan damai sejahtera dimanapun dan kapanpun. Mengapa Kristus menyampaikan mandat ini? Ya, karena kita semua adalah murid-murid-Nya. Sama seperti Dia yang datang ke dunia untuk mendamaikan manusia dengan Allah, kita pun yang telah menunjukkan iman kita kepada Kristus harus menyampaikan warta yang sama kepada siapapun dan kapanpun. Dan warta damai yang dibawa oleh Kristus ini telah menjadi dasar bagi Paus Fransiskus untuk bertemu dengan para pemuka agama dari agama-agama lain. Salah satu yang terkenal adalah dokumen Abu Dhabi, dokumen kemanusiaan, di mana Paus Fransiskus bertemu dengan para pemuka agama Islam di Timur Tengah. Hal yang sama dia lakukan ketika dia berkunjung ke Indonesia pada tahun 2024 yang lalu. Dan Paus yang baru, Leo ke-14, dalam sapaan awalnya ketika sudah dipilih menjadi Paus, juga menyampaikan warta yang sama, damai bagi kalian semua. Itu diwartakannya didasari oleh sapaan Kristus juga, dan juga dia mau melanjutkan usaha dari Paus Fransiskus yang telah mendahuluinya. Dari usaha Paus Fransiskus dan Paus Leo ke-14, dapat dikatakan bahwa semua orang Kristen diutus menjadi misionaris damai. Bagaimana cara mewujudkannya? Lebih lanjut, Paus Leo ke-14 mengatakan, kita bisa menjadi misionaris damai dengan cara, pertama, kita menjembatani orang-orang yang sedang bertikai. Kita menjadi penengah bagi orang-orang yang sedang bertikai. Dan yang kedua adalah kita membangun dialog. Kita berdialog dengan orang-orang yang sedang bermasalah, dan kiranya dialog itu sungguh-sungguh membawa solusi yang baik, sehingga pertikaian mereka dapat terselesaikan dan damai bisa dialami oleh siapapun dan kapanpun. Mari kita sebagai murid-murid Kristus menjadi misionaris damai kapanpun dan dimanapun. Tuhan memberkati. Oke Pak John,
untuk menjadi misionaris damai adalah seruan bagi kita semua atau tugas bagi kita sebagai orang Kristen untuk meneladani Yesus. Dan pertanyaannya adalah bagaimana sih caranya atau kiat-kiatnya hidup damai atau hidup harmonis dengan semua orang. Dalam arti semua orang di sini adalah pertanyaan saya dengan orang yang tidak seiman atau dengan orang yang tidak sependapat dengan kita. Baik, Bu Lisa, ini kan membawa damai itu adalah panggilan untuk kita. Ya. Tadi bukan sebuah pilihan, tapi adalah panggilan. Dan berkaitan dengan fenomena kehidupan kita yang berbeda. Bahwa kita bukan hanya orang Kristen, bukan hanya Katolik, tapi ada banyak agama. Saya kira dalam kitab suci kita juga dikatakan bahwa kita diutus bukan hanya kepada orang Yunani, orang Ibrani, tapi kepada siapapun kita diutus. Itulah dasarnya juga Rasul Paulus dikatakan sebagai rasul, karena dia adalah orang yang pertama-tama memperjuangkan warta tentang Kristus tidak hanya kepada orang Yahudi, tapi juga kepada orang-orang non-Yahudi. Jadi kita membawa damai bukan hanya kepada sesama orang Kristen, tapi juga kepada orang-orang lain. Caranya bagaimana? Ya tentu kembali ke misalnya kita orang Indonesia. Kita harus pegang semboyan Bhinneka Tunggal Ika. Jadi perbedaan itu kita harus akui bahwa ada banyak agama, ada banyak suku dan bahasa. Harus disadari itu dan diterima itu. Dan kalau kita bisa sadari dan terima itu, saya kira kita punya keberanian untuk mewartakan damai itu kapanpun dan dimanapun. Lebih dari itu, supaya kita bisa mewartakan damai itu kapanpun dan dimanapun, saya kira dalam lanjutan Injil Yohanes pasal 20 ayat 21 itu dikatakan bahwa sebelum Yesus mengutus kita, Dia mencurahkan kepada kita Roh Kudus. Artinya kita akan mampu mewartakan itu, mengandaikan kita memperlengkapi diri kita dengan kekuatan dari Allah sendiri, yaitu Roh Kudus. Mungkin demikian. Salam damai untuk kita semua, Pak John, silakan. Salam damai, untuk kita semua.